Tantangan diterima, Saka Tatal tantang Rudiana sumpah pocong 1 lawan 1. Berani ora lu? Sumpah lu. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus raja terakhir kita yang mendapat tantangan secara resmi dari Saka Tatal. Saatnya kebenaran terungkap total, yaitu Rudiana. Wow, rupanya dia pelukannya. Jangan dibalik ya, pelukannya loh, beda ini. Jadi Rudiana ini mendapat surat tantangan resmi, nih resmi guys gitu, dari Saka Tatal untuk melakukan sumpah pocong. Nah, raja terakhir kita, apakah dia akan benar-benar menjadi terakhir kalinya kita melihat dirinya setelah disumpah? Nah, apakah sesuai dengan julukannya raja terakhir? Kalau kalian pernah ingat bahwa Rudiana berani disumpah apapun, sumpah pocong pun berani. Gayung menyambut, yaitu Saka Tatal bersama Farhad Abbas mengirimkan surat resmi dan akan memfasilitasi tentang sumpah pocong ini, guys. Waduh. Dan di mana Aep juga ingin diikutkan ya. Seperti namanya Aep, itu kan anak setan pocong. Canda Aep. Nama kamu gampang banget diubah-ubah soalnya. Jadi kita lihat aja ini omongannya Farhad Abbas mengenai Aep dulu ya. Dia bilang, Aep, kalau kamu mengaku sekarang ini belum terlambat. Mau diselamatkan nih sama Farhad Abbas. Sekalipun Aep, kalau kamu mau sadar Aep ya, selama kamu bisa meyakinkan bahwa itu merupakan arahan dan rekayasa Rudiana, kamu tidak akan dipidana, tidak akan dikenakan rumah itu. Tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum. Karena dia disuruh. Selama orang bisa jujur dan dia mengakui bahwa dia adalah rekayasa diarahan oleh, sanksi pidananya bukan kepada yang disuruh, tapi yang menyuruh. Nah itu deh guys, jadi dia bilang sama Aep, kalau kamu bisa membuktikan kamu tuh disuruh, kamu tuh nggak bakal ditangkap. Nah pertanyaannya kan, apakah Aep nih bisa membuktikan kalau dia disuruh ya sama Rudiana? Kalau menurut Let's Go, kalau sekarang dia ngaku, dia masih bisa. Karena saksinya ada, Dede gitu. Jadi saya juga disuruh nih, bener nggak deh? Saya suruh kamu kan? Nah pada saat saya suruh kamu untuk mengubah kesaksian, itu kan karena saya dan Rudiana. Jadi sebenarnya saya juga disuruh sama Rudiana gitu. Itu bisa selamat. Tapi kalau ini udah terlanjur di persidangan dan dia nggak ngaku, dia nggak bisa selamat. Itu menurut Let's Go. Namun guys, ini juga nggak terlalu bisa selamat si Aep ini ya. Gara-gara kan dia punya motif ya. Karena dia udah pernah ngejelasin. Jadi motifnya Aep apa sih kalau mau ngikutin suruhan Rudiana? Motifnya adalah dia pengen balas dendam karena pernah digebugin gitu. Pantas digebugin, dia fitnah mulu. Ya mungkin aja bahwa skenario ini dibuat sama Aep sama si Rudiana, dugaannya ya gitu. Mereka berdua kerja kelompok gitu, kayak malam-malam kayak anak buat tugas gitu. Gimana Aep gitu? Kita buat cerita apa nih Aep gitu. Cerita gini aja Pak. Cerita ada bapak digebukin orang gitu. Nah bisa jadi kan ini dugaan ya. Nah kemudian nggak cuma itu ya, Farhad juga menjelaskan bagaimana bukti-bukti dari tubuh Vina dan Eki ini tidak membuktikan mereka jadi korban pembunuhan. Karena pada saat tersebut Vina itu lagi haid, lagi datang bulan ya. Itu tuh cerita Widi dan Mega juga kan, saksi terbaru kita ini gitu. Jadi kalau dari Farhad Abbas bilang bahwa kalau orang lagi datang bulan itu peredaran darahnya itu lagi aktif, makanya banyak keluar darah gitu kan. Dan kalau diperkaos pada saat datang bulan itu dirasa kurang mungkin ya. Karena siapa orang mau memperkaos orang lagi datang bulan gitu, berdebah sialan gitu. Dan bercak-bercak darah yang mungkin banyak di jalanan, itu mungkin salah satunya adalah peredaran darah aktif yang dimiliki oleh tubuh Vina yang karena saat tersebut itu lagi datang bulan. Menurut Let's Go ini sangat-sangat masuk akal guys. Dan sekarang saatnya tantangan dari Farhad Abbas dan juga Saka Tatal untuk sumpah pocong Rudiana. Ini kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Karena Rudiana menyatakan bahwa dia untuk sumpah pocong, tidak merekayasa, tidak ada pemukulan ataupun inisiatif penyelidikan sendiri ya. Itu apabila dia berbohong, dia akan tidak diberi kesembuhan atas penyakit dan tidak diberi kehidupan atas kehidupan kebohongan-kebohongan itu. Aduh guys, jadi ini adalah surat resmi guys untuk Rudiana, di mana Rudiana berani sumpah pocong dan ini tantangan dari Saka Tatal langsung. Nah. Jadi gimana menurut kalian guys? Jadi kalau menurut Let's Go, Linda juga harus disumpah pocong tuh. Karena kan Linda juga pernah di TikToknya tuh berani sumpah pocong dia bilang. Jadi Rudiana, nah sama Linda kan ahli media kita ya, Shaman King. Shaman King dia. Setara dukun nih. Dia bisa melihat arwah kan si Linda nih. Jadi si Linda datang, Rudiana datang, nah Saka Tatal datang, nah ini tugasnya Linda untuk mempertemukan Rudiana dengan pocong ya. Pocongnya kaget, sumpah lu. Itu sumpah pocong ya. Canda-canda ya bukan. Jadi sumpah pocong itu sumpah yang sakral ya di Indonesia ini gitu.
efeknya katanya 40 hari setelah sumpah ini dilakukan. Dan sumpahnya adalah mengenai dirinya Rudiana yang mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyiksa Saka Tatal dan teman-temannya gitu. Padahal kita udah juga nggak ada yang percaya itu ya dulu. Saya sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Nah, itu dia. Dia bilangnya saya berani sumpah pocong, sumpah apapun. Yang artinya, wah pinter ya, disclaimer dulu. Yang artinya anak yang meninggal itu beneran anak saya Eki gitu. Jadi saya berani sumpah pocong, sumpah apapun. Yang artinya sumpah pocong yang saya berani ini cuman untuk membuktikan anak yang meninggal itu anak saya tuh. Kalau sumpah pocong yang saya gebugin, ini teori liar, ini bukan cerita sebenarnya. Kalau kalian bayangin ini Rudiana nanti disumpah pocong tiba-tiba meninggoy, di dunia aja dia bisa memfitnah 8 pelaku, gimana di akhirat? Ketemu setan-setan yang lain gitu. Ketemu kuntilanak genderuwo gitu. Kenapa kamu di sini? Ini gara-gara pocong nih. Nyuruh gua sumpah. Nah, disalahin pocongnya sama sesama setan nanti. Lu. Jadi kan kasihan pocongnya, gila gara-gara gua. Gara-gara gua kena fitnah dia. Tukang fitnah di dunia, di akhirat juga fitnah doang nih. Lu. Siapa tahu ya. Saka Tatal pun juga ingin segera melakukan sumpah pocong ini, guys. Kalau dari Saka pribadi, kalau ngajak sumpah pocongnya Saka hayu. Malah Saka kepengen dari dulu tuh. Jadi Saka tuh udah capek ngomong koar-koar kayak gimana tuh nggak ada yang ngedenger. Ini kan momen langka ya yang jarang Saka temui. Tidak terlibat Ya, di dalam kasus pembunuhan ini atau apapun ini, meninggalnya Vina, dan Rudiana juga berani nggak sumpah pocong bahwa dia tidak merekayasa dan kasus ini, tidak melakukan dan lain sebagainya. Nah itu guys, jadi Saka Tatal bilang kalau Saka sih mau sumpah pocong, hayu, weh santai banget, hayu, gitu. Karena Saka udah capek ya ngomong nggak didengerin gitu. Mungkin dengan sumpah pocong ini salah satu cara Saka buat didengerin gitu, didengerin di dunia dan di akhirat gitu. Biar hukuman buat tanda kutip ya dugaan pelaku Rudiana ini itu biar wah nggak cuma di dunia lu kena hukuman, di akhirat juga kena hukuman, lu enak aja lu kabur lu. Nah jadi mungkin Saka ini salah satu upayanya ya buat sumpah pocong. Karena kan mungkin Saka dan pengacara dan kita nih tahu nih kalau misalnya di Indonesia dan di Konoha ini ada oknum berdebah sialan itu untuk menerima hukuman, oknum menerima hukuman balik itu susah guys. Kenapa? Karena yang jagain penjara, menghukum ya teman-teman oknum juga guys. Ya kan ada Hakim Ronald gitu loh. Ada oknum sipir. Nah jadi kan dia udah jadi oknum, diadili sama teman-teman oknumnya. Ya masa kita percaya? Nggak mungkin kita percaya lah. Oh ya menurutku sih fair sih. Menurutku ini adil ya gitu. Ini kalau Rudiana nggak mau terima tantangan surat sumpah pocong dari Saka Tatal, nah ini berarti let's go semakin curiga ya gitu. Karena nggak ada salahnya kan, ini cuma datang disumpah aja secara sumpah pocong gitu. Kalau memang Pak Rudiana adalah polisi yang jujur, tidak memukul Saka Tatal dan teman-temannya gitu. Mungkin Saka Tatal dan teman-temannya dipukul jin gitu. Gitu. Jadi pilih aja Rudiana ini mau tinju di ring sama Renaldi. Nah, Renaldi kan kemarin nantang Rudiana tinju di ring atau sama Saka Tatal nih. Sumpah pocong. Nah, salah satu contoh ya Pak, kita berteman dari kecil dan dekat gitu. Sebentar. Ini adalah bukti fotonya. Ini ya ini teman ya, Kavi ya. Iya, Kavi, Anda itu kan teman saya, teman kami dari kecil ya. Harapan saya Kavi bisa jujur dengan yang sebenar-sebenarnya. Jadi kalau misalnya Kavi bohong ini, Kavi sangat merugikan orang lain dan hidup Kavi akan nggak tenang menurut saya. Nah itu dia guys. Jadi ini Reza teman kecil dari Kavi dan juga teman-teman dari Eko, Jaya, Hadi dan lain-lain ya yang di penjara gitu. Jadi dia memberikan pesan-pesan. Nah ini baru namanya pesan-pesan. Kalau di statement Let's Go kemarin, video Let's Go kemarin, ketika Rudiana dimintain pesan-pesan, Dede pesan-pesannya apa Pak itu? Untuk Dede, saya tidak ada pesan-pesan ya. Itu kan aneh ya. Dia tidak ada pesan-pesan itu untuk orang yang membohongi Rudiana gitu. Dari pihak Rudiana kan dia nggak ada pesan-pesan, itu kan aneh banget sih menurut Let's Go. Sedangkan orang normal ketika ditanya ada pesan-pesan atau harapan pasti akan menyampaikan unek-unek di hatinya gitu loh. Kavi, Pak RT, Aep, segitunya kalian berani berbohong. Ini dugaannya ya. Kalian berani berbohong, kalian rela berbohong demi raja terakhir ini tuh kalian dapat apa sih gitu. Let's Go nggak ngerti mereka ini dapat apa gitu.
Apakah mereka dapat duit yang banyak? Kita nggak tahu ya. Ataukah mereka sebenarnya orang yang bikin Pak Rudiana ini yakin adanya pembunuhan? Nah, ini juga Let's Go kurang tahu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman Let's Go yang udah mensupport Let's Go. Nah, jadi terima kasih banget dari Mbak Lili Kumala Dewi. Waduh, Mbak Lili tercantik sedunia. Thanks banget Mbak Lili Kumala Dewi selalu mensupport Let's Go. Terima kasih Let's Go ucapan sebesar-besarnya. Dari Mbak Sri Wahyu 8161. Wah, terima kasih Mbak Sri Wahyu 8161 yang tercantik. Terima kasih banyak Mbak Sri Wahyu 8161 selalu mendukung Let's Go. Oh, setiap hari loh. Ini nggak ada stop-stopnya Mbak Sri Wahyu 8161 ini. Makasih banyak ya Mbak Sri Wahyu. Dari Tiara Cayang aku lagi. Makasih banyak Mbak Tiara Cayang gitu. Aduh. Lihat muka Rudiana kesel banget aku. Loh. Jangan lihat muka Rudiana dong. Lihat muka Let's Go aja. Kan tidak jadi kesel. Bukannya nggak jadi kesel, pengen nabok ya. Loh. Dari VJ Colek. Wah, VJ Colek lagi. Thank you bro, my man. VJ Colek tuh. Ladusing tidak menangkap tapi mengamankan. Iya, itu dia omongan berdebah sialan. Jangan dipercaya itu ya. Loh. Terima kasih banget buat Helen Hartanto. Salam sayang selalu buat suamiku tercinta Didit Hartanto. Waduh, anak-anak tercinta Epong dan Embun juga buat Let's Go. Semakin sukses terus buat Helen Hartanto. Suaminya itu disalamin lu sama istrinya gitu. Di rumah nggak ngomong. Canda ya. Canda gitu. Kita ngomong-ngomongan tapi lewat salam-salaman Let's Go yuk. Ya bagaimana ya. Dari Ernesto Gabrielo. Waduh, ini ulang tahun kemarin guys. Terima kasih kekasihku atas ucapannya sebelumnya. Dia jaga diri dan jaga hati selalu ya. Oh sayang, waduh romantisnya. Gini dong, kalau ada pasangan tadi suami istri salam-salam di Let's Go. Ini pacar-pacaran Ernesto Gabrielo dengan Dea. Itu semoga langgeng sampai nikah seperti Mbak Helen dan juga Pak Didi. Dari Faris Nurdin. Waduh, ini juga sobat Let's Go setia banget nih. Thank you banget ya. Sebentar lagi AF, Dede, dan Liga Akbar akan disalahkan Rudiana untuk cuci tangan. Bener. Pintar tuh Rudiana. Pura-pura goblok maksudnya kan ini. Gak usah disensor. Pura-pura goblok langsung ngomong. Memang keahlian dari oknum itu, kepintaran dari seorang oknum adalah pura-pura bego. Jadi guys, tentang kasus kali ini gimana menurut kalian tentang sumpah pocong? Menurut kalian ini ada efeknya atau enggak ya? Kalau Let's Go sih walaupun di dunia itu nggak ada efeknya, tapi harus dilakukan. Ini untuk di akhirat ada efeknya gitu. Itu dia yang bisa disampaikan. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis komen di bawah dan teori kalian ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.